Shalom, senang sekali dapat berjumpa dengan Anda di minggu yang baru. News of the Week akan menjadi berita pembuka dalam pertemuan kita minggu ini. Bagi seluruh jemaat GSCA Winangun, kita akan tetap mengadakan ibadah keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7 malam yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online melalui YouTube channel GSCA Winangun. Pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing dan pada malam harinya kegiatan doa malam seperti biasanya tetap dilaksanakan di rumah masing-masing. Pada hari Minggu, jemaat Tuhan, kita kembali bertemu dalam ibadah Minggu Raya pada pukul 9 yang pujian penyembahannya dapat diakses secara online di YouTube channel GSCA Winangun. Dan akan dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu pada pukul 10.15 yang akan dilayani pula secara online yang jemaat sekalian dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun. Dan bagi generasi muda pada malam harinya pukul 6, ibadah Youth Shine Generation akan dilayani pula secara online dan teman-teman sekalian dapat tergabung secara streaming dan dapat mengaksesnya melalui YouTube channel GSCA Winangun dan Instagram. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Hingga informasi tersebut dapat disampaikan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Selanjutnya, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui metode transfer di rekening gereja di nomor rekening berikut ini. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode transfer, mohon untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara atau sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dicatat. Sekian untuk news edisi minggu ini. Selamat beribadah dan selamat menikmati berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Yang banyak kelak ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan gentar langkahku. Angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau serta. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat
segala kemuliaan kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini, oleh karena kemurahan-Mu kembali kami boleh ada. Bukan karena kuat gagah kami, namun karena anugerah-Mu. Sebabnya kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Dan kami mau katakan sebab Engkau baik dan bahwasanya kasih setia-Mu kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Bapa, pagi ini kami siap memuliakan nama-Mu. Kami undang Engkau ada di tengah-tengah kami, mengurapi setiap kami, mengurapi setiap umat-umat-Mu. Dan para pendengar yang ada Engkau urapi biar kami semua menerima kuasa Roh-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Roh Kudus bekerja dalam setiap pribadi kami. Dan ibadah kami boleh menjadi berkat. Nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kami mau tabiskan ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung, Yesus disanjung tinggi. Malaikat puji Dia, umatnya sembah Dia, Rajaku disanjung tinggi. Yesus disanjung, Yesus disanjung,
kasih Tuhan Yesus. Sembah dan puji penuhi oh. Sembah dan puji penuhi Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji, oh. Sembah dan puji penuhi sembah dan puji penuhi Yesus Tuhan adalah Raja. Jesus, you be Shalom. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan rema yang akan Tuhan berikan pada kita hari ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan lagi kepada kami hari ini untuk bisa mendengarkan rema, tuntunan, nasihat, dan arahan yang akan Engkau berikan. Terima kasih dan terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Akhirnya kembali lagi hari Minggu. Kembali lagi kita bertemu. Meskipun hanya lewat media online saja. Tapi suatu sukacita bagi saya sebagai gembala bisa mengetahui bahwa seluruh jemaat Gestia Winangun berada dalam keadaan yang sehat-sehat. Baik hari ini sampai saat ini kita masih berada di dalam situasi yang serba tidak menentu.
situasi yang lebih hari sepertinya sudah semakin chaos. Ada ide-ide, gagasan-gagasan yang sering kita dengar mengenai radikalisme, rasisme yang sering terdengar di mana-mana. Semua serba sensitif. Bila ada cerita atau berita yang meskipun itu terlihat sepele, tetapi di blow up, dibesar-besarkan. Sehingga timbullah kebencian-kebencian, kasih yang mulai dingin. Sehingga banyak terdengar ada demonstrasi di mana-mana. Bahkan kita mendengar di belahan dunia lain sudah bersiap-siap untuk perang. Ada penyakit virus yang menyerang dan sampai saat ini masih dicari vaksinnya. Ada demonstrasi di mana-mana. Tetapi saya percaya kita semua dipagari sedemikian rupa oleh Bapa kita yang di surga. Pada saat situasi yang sudah semakin sulit, situasi yang sudah semakin sukar, disitulah Tuhan mempertontonkan perbuatan-perbuatan tangannya yang adi kodrati, yang melampaui segala akal. Perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan yang ilahi. Bila seseorang sakit berat, tentu obat yang harus diminum adalah obat yang keras untuk menyembuhkan penyakit yang kronis. Kalau penyakit seseorang itu ringan, biasanya kita bisa mendapatkan obat itu di toko obat. Tidak perlu konsultasi dokter, tidak perlu menunggu diagnosa dari dokter untuk mendapatkan resep obat. Tetapi bila sakit itu sudah berat, sudah kronis, memerlukan obat yang keras. Dunia ini harus disembuhkan dengan obat yang tepat. Apakah obat itu? Minggu lalu kita sudah berbicara mengenai kasih. Apabila ada kasih, pasti di situ ada damai sejahtera. Hari ini kita akan berbicara mengenai damai sejahtera sebagai wujud dari buah roh. Sebelum kita akan masuk lebih dalam mengenai damai sejahtera sebagai wujud dari buah roh, apa sebenarnya damai sejahtera itu? Damai sejahtera menurut pemahaman, pemikiran orang yang modern, damai sejahtera itu berarti tidak ada perang. Damai sejahtera itu berarti tidak ada masalah. Baru-baru ini saya membuka YouTube. Bagaimana ada paket-paket liburan. Sedemikian rupa dibuat di suatu dunia yang belum tersentuh dengan teknologi dan apapun itu. Membangun sebuah villa dan ada paket tour yang hanya bisa dijangkau oleh orang-orang yang the have,
memiliki uang yang cukup untuk bisa akses liburan tersebut. Tetapi itu hanya sementara saja, bersifat sementara, temporary. Damai sejahtera menurut filsuf zaman berhala, damai sejahtera yaitu pandangan menuju kedamaian alami. Kedamaian alami tetapi dengan cara pandang yang negatif. Maksudnya begini. Untuk bisa damai harus melenyapkan keinginan atau harus lepaskan keinginan atas sesuatu. Untuk bisa damai, untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, harus melepaskan keinginan atas sesuatu. Kalau Bapak Ibu sering melihat channel TV mengenai geografi dan National Geography, ada kadang-kadang diangkat suatu film dokumenter mengenai orang-orang yang hidup di hutan dengan segala keterbatasan yang dimiliki. Dia memutuskan akses dengan dunia luar. Mereka beranggapan bahwa dunia yang lalu, yang sudah lama, manusia zaman dahulu bisa survive di hutan dengan segala fasilitas yang ada. Jadi mereka mencoba menyeberangkan pemahaman mereka bahwa kita manusia bisa hidup tanpa akses dari apapun yang berbau modern. Jadi memutuskan segala sesuatu yang bersifat modern dan mereka memilih untuk hidup di hutan. Membangun rumah dari bahan-bahan yang ada di hutan, membuat piring dan sebagainya. Dengan tujuan satu, bahwa mereka ingin mencari kedamaian. Memutuskan koneksi dari dunia luar. Mereka hidup di anta beranta. Apakah mereka damai? Belum tentu. Hanya fisiknya yang terputus koneksi dari dunia luar. Tetapi dalam hati masih mencari-cari apa sebenarnya itu damai sejahtera. Damai sejahtera menurut tokoh-tokoh terpelajar dunia. Damai sejahtera itu adalah untuk ingin damai, kita harus terisolasi dari manusia secara emosional. Untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, menurut tokoh-tokoh terpelajar dunia, kita harus memutuskan hubungan emosional dengan orang lain. Sehingga kita tidak rentan untuk disakiti. Sehingga kita tidak rentan untuk dilukai. Apabila tidak terikat secara emosional dengan orang lain, mereka beranggapan bahwa mereka akan mendapatkan damai sejahtera itu. Dan ini bisa menjadi individualis. Sangat-sangat individualistis. Damai sejahtera menurut pemikir-pemikir duniawi, untuk mendapatkan damai sejahtera itu, seseorang atau manusia harus mengembangkan kemandiriannya dengan cara mencukupkan diri sendiri. Ya, damai sejahtera menurut pemikir dunia mengatakan
Kita dapat memperoleh damai sejahtera apabila kita memiliki kemandirian dalam mencukupkan diri sendiri. Dan ukurannya pasti cien. Mandiri dalam arti kata mandiri secara finansial. Dengan kata lain, ketika kita mendapatkan finansial yang sudah mapan, kita pasti akan memperoleh damai sejahtera itu. Karena kalau sakit, kita bisa membeli kesehatan. Kalau kita tidak berkecukupan, pasti kita bisa membeli. Bila kita ada di dalam posisi kekurangan, pasti kita bisa membeli. Itu damai sejahtera menurut dunia. Damai sejahtera menurut dunia selalu ada syaratnya. Selalu ada timbal baliknya. Tidak benar-benar 100% bisa kita miliki. Bahkan filsuf Epikurus mengatakan, kedamaian adalah hilangnya rasa sakit di tubuh dan di pikiran. Damai sejahtera menurut dunia itu berbanding terbalik dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh Bapa di surga. Yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dan baca di dalam Roma 5 ayat 1 dan ayat 2. Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Damai sejahtera yang dari Tuhan itu diberikan secara cuma-cuma. Kasih karunia. Ketika kita menaruh pengharapan di dalam Tuhan, kita mendapatkan hak istimewa. Pada minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai buah roh sebagai kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus oleh pertolongan Roh Kudus. Pada waktu kita menjadi ciptaan yang baru, kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Kita akan mendapatkan akses hidup yang penuh dengan kelimpahan. Salah satunya damai sejahtera. Hak khusus. Yang kedua, mengapa kita harus menaruh pengharapan di dalam Tuhan? Karena damai sejahtera yang diberikan Kristus secara cuma-cuma berbeda dengan damai sejahtera yang ditawarkan oleh dunia. Kita sudah bahas tadi. Bahkan pada waktu Rasul Paulus, para rasul, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka memberitakan Injil. Mereka menyembuhkan orang sakit.
Mereka memaklumkan perbuatan-perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Mereka tidak dalam situasi yang baik-baik saja. Bahkan mereka selalu dikejar-kejar. Para rasul ini kisah hidupnya berakhir dengan sangat tragis. Mereka tahu pada waktu mereka memberitakan Injil Kristus ada konsekuensinya. Konsekuensi yang mereka harus terima pada waktu mereka memberitakan Injil. Tetapi damai sejahtera itu melampaui segala akal. Firman Tuhan berkata, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Meskipun berada dalam siksa, meskipun berada dalam masa sukar, meskipun berada dalam masa sulit, tetap ada pengharapan di dalam Tuhan. Tetap mereka percaya ada pengharapan di dalam Kristus. That's why mereka merasakan damai sejahtera. Bahkan Rasul Paulus ketika memberitakan Injil, dia dalam keadaan yang sakit. Karena tujuan mereka adalah hal-hal yang ilahi. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Itulah pertolongan dari Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus untuk tinggal di dalam hidup kita, Dia akan selalu memampukan kita melewati masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Saudara, ketika damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga diberikan kepada kita, damai sejahtera itu bersifat positif. Damai sejahtera itu bersifat membangun. Damai sejahtera itu bahkan bersifat inisiatif. Pada waktu situasi ini sedang bergejolak, pada waktu situasi dunia semakin sukar, orang-orang dunia, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, pasti akan merasakan kebimbangan, keraguan, ketidakpastian. Tetapi kita oleh pertolongan Roh Kudus, kita akan selalu merasakan damai sejahtera. Amin. Kita dimampukan dan kita bisa menjadi carrier. Bukan carrier tanpa gejala ya saudara. Tapi carrier pembawa damai dengan gejala. Gejala yang penuh inisiatif. Penuh dengan kasih. Penuh dengan kemurahan hati. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita pergi, kita akan selalu membawa damai sejahtera. Kita mulai dulu dari lingkungan kita terkecil. Sebagai ayah, sebagai ibu, mari menjadi teladan di dalam keluarga. Dari lingkungan terkecil dulu. Selalu memperkatakan hal-hal yang mendatangkan damai sejahtera.
Kalau itu berpotensi, bahasa kata yang akan engkau keluarkan itu berpotensi untuk membuat situasi menjadi negatif. Hold, tahan itu. Anak muda, mari kita menjadi si pembawa damai. Carrier, dimanapun engkau berdiri, dimanapun engkau duduk, dimanapun engkau dibawa di dalam komunitas, di dalam kelompok, selalu datangkan damai sejahtera bila itu bergantung padamu. Bagaimana kita bisa hidup dalam damai sejahtera? Bagaimana kita bisa menjadi carrier atau si pembawa damai sejahtera? Sudah pasti pada waktu Roh Kudus masuk di dalam hati kita, dengan bantuan Roh Kudus, kita akan menolak hal-hal atau semua pekerjaan daging yang menyakitkan dan menghancurkan. Kita belajar peka setiap hari. Seseorang yang tidak sopan, seseorang yang amoral, seseorang yang kudus tidak mungkin dapat damai sejahtera dari Tuhan. Seseorang yang penyembah berhala, seseorang yang terlibat dalam sihir, suka hal-hal yang berbau okultisme, suka menyimpan kebencian, pencipta permusuhan, iri hati, suka marah, tidak mungkin kenal damai sejahtera Tuhan dalam hati mereka. Tidak mungkin. Karena Roh Kudus tidak mungkin tinggal di dalam hati mereka. Egois, suka bertikai, punya roh pemecah belah. Sudah pasti mereka adalah kelompok orang yang tidak pernah mengenal kata damai sejahtera. Punya sikap hidup yang pesta pora, kemabukan, hedonis. Sepanjang hidup mereka tidak akan pernah mengenal damai sejahtera dari Tuhan. Karena di dalam hati mereka sudah pasti tidak ada pimpinan dari Roh Kudus. Seseorang yang sudah memiliki Roh Kudus, pada waktu masuk di dalam pusaran yang tidak baik, yang tidak berkenan, Roh Kudus akan berikan kita kegelisahan. Roh Kudus akan berbisik. Atau pernahkah saudara untuk menerima suatu job atau pekerjaan tertentu, kadang-kadang berdoa, Tuhan, saya tidak damai sejahtera dengan ini. Tuhan berikan tanda. Apakah ini memang berkat yang akan Engkau berikan? Apabila ini berkat yang akan Engkau berikan kepada hamba-Mu, berikan damai sejahtera itu. Kita meminta. Dan Roh Kudus akan memberikan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
ketika kita ingin menerima dan hidup dalam damai sejahtera yang Tuhan berikan, yang Tuhan limpahkan kepada kita, kita harus menerima dan bekerja sama dengan Roh Kudus. Damai sejahtera atau si pembawa damai sejahtera itu adalah buah roh yang harus dihasilkan seorang ciptaan yang baru oleh seseorang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi. Buah roh itu adalah harus dihasilkan oleh kita yang menjadi ciptaan baru. Salah satunya adalah si pembawa damai sejahtera. Kalau engkau belum bisa memberikan damai sejahtera, kehadiranmu tidak bisa memberikan damai sejahtera bagi orang lain, selalu menjadi batu sandungan bagi orang lain, berarti engkau belum menghasilkan buah roh. Bila di keluargamu, kehadiranmu selalu menjadi si pencetus pertikaian, tidak bisa mendatangkan damai sejahtera. Apabila engkau di pergaulan, mungkin di situasi kantor, di pekerjaan, engkau selalu si pembuat rusuh, selalu memecah belah, selalu iri hati, tentu saja tidak mendatangkan damai sejahtera. Berarti engkau bukan atau belum menjadi ciptaan yang baru. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kesayangannya Tuhan, kita harus menerima dan menuruti pimpinan dari Tuhan. Harus mau dituntun oleh Roh Kudus. Bila saat ini Roh Kudus bekerja dalam hati dan berkata, pergilah kepada saudaramu, ampunilah dia, atau pergilah engkau kepada orang tuamu, minta ampunlah kepada mereka atas perbuatan. Atau Roh Kudus menuntun engkau meminta maaf kepada anak-anak. Mungkin engkau telah melukai hati mereka. Mungkin engkau selalu bertindak kasar kepada mereka. Saya selalu berkata, responi itu. Berarti itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Ukuran kita mengikut perintah Tuhan bukan fasinya engkau berbahasa lidah. Bukan berapa banyaknya ayat yang engkau hafal. Bukan berapa kalinya Alkitab ini engkau baca bolak-balik. Bukan seberapa hebatnya engkau menjadi worship leader. Bukan seberapa cakapnya engkau menjadi tim pelayanan. Tapi jika engkau
bukan si pembawa damai. Tapi jika engkau tidak menghasilkan buah-buah roh, tapi jika engkau selalu menafikan suara Roh Kudus, apa yang engkau lakukan adalah suatu kesia-siaan. Roh Kudus terus menolong kita dalam hubungan yang benar. Marilah kita memeriksa diri secara tepat. Marilah kita selalu mengoreksi diri kita secara tepat. Karena pada waktu engkau berstatus di media sosial, pada waktu engkau men-share ayat-ayat Alkitab kepada kolehamu, saudaramu, pada waktu engkau berkata shalom kepada setiap orang yang engkau temui, engkau harus ikuti itu dengan tindakan. Tindakan yang tepat, yang mendatangkan damai sejahtera, yang selalu mendengar tuntunan dari Roh Kudus. Roh Kudus akan selalu menguatkan kita. Roh Kudus akan selalu meneguhkan kita dalam iman dan percaya kita. Haleluya. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyafaat. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk rema yang Engkau sampaikan kepada kami hari ini. Untuk selalu menjadi si pembawa damai sejahtera. Untuk selalu tunduk dan taat dalam tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Hari ini kami mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Bapak Presiden kami, beserta jajarannya, pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Engkau memberikan hikmat dan marifat kepada mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dalam berbangsa dan bernegara, dalam melalui masa-masa yang sulit ini, sehingga bangsa dan negara kami bisa keluar menjadi pemenang. Engkau melindungi, menjagai setiap anak-anak Tuhan, baik yang berada di Indonesia maupun berada di belahan dunia yang lain. Engkau memagari kami semua, Tuhan.
Tuhan, Engkau Immanuel yang akan selalu menyertai kami hari demi hari. Selalu menuntun langkah kami, selalu menguatkan kami. Bapa di dalam surga, gereja kami, pelayanan di GSJ Awinangun Manado, Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan selalu menuntun setiap langkah kami. Engkau yang akan menundungi kami di dalam kasih dan sayang-Mu. Anak-anak Tuhan akan Engkau sertai, akan Engkau jagai, akan Engkau selalu cukupkan hari demi hari. Bahkan kami bisa Engkau mampukan untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan menerima berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kiranya Tuhan menyertai engkau, kiranya Tuhan menjagai engkau, kiranya Tuhan menundungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, duduk berdirinya engkau, keluar masuknya engkau, dijagai dan dilindungi oleh Tuhan. Segala usaha yang baik yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan membuat berhasil serta beruntung. Virus, sakit penyakit, bakteri yang membahayakan dijauhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bayang-bayang mau sedikit pun dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggal dan pulanglah dalam damai sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, selalu menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.